Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aulia Rahma dan saya di sini akan menjelaskan tentang peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Bentuk pendidikannya mengalami perubahan sejalan dengan situasi dan kondisi bangsa. Saat ini, sebagian besar pondok pesantren mengembangkan pendidikan formal dengan berpedoman pada kurikulum nasional tanpa meninggalkan pendidikan Islam sebagai ciri khasnya. Pondok pesantren memiliki karakter tersendiri, yaitu keislaman dan keaslian Indonesia. Maksudnya, sebagai lembaga pendidikan yang identik dengan keislaman sekaligus orisinal atau asli berasal dari Indonesia. Dengan ciri khas memiliki padepokan atau asrama untuk tempat tinggal peserta didik yang biasa disebut santri. Pondok berasal dari kosakata bahasa Arab funduk yang memiliki makna asrama atau tempat di mana peserta didik tinggal. Adapun pesantren berasal dari kosakata lokal yaitu cantrik yang bermakna siswa atau peserta didik. Secara istilah, pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan di mana para peserta didik tinggal di asrama selama 24 jam untuk melaksanakan proses belajar mengajar, baik pendalaman ilmu agama atau tafakuh fiddin maupun keterampilan dan kecakapan hidup. Menurut Agus Sunyoto, usaha dakwah Islam yang dijalankan Wali Songo melalui pendidikan mengalami proses akulturasi dengan budaya dan agama sebelumnya. Pola dakwah tersebut adalah melalui pengembangan model dukuh yang semula merupakan lembaga pendidikan Hindu, Buddha, serta padepokan yang merupakan lembaga pendidikan kapitayan atau tempat bermukim para cantrik yang diformat sesuai ajaran Islam menjadi lembaga pondok pesantren. Sebuah pondok pesantren mempunyai komponen pokok yang menjadi ciri khas tersendiri. Pertama, kiai merupakan istilah atau gelar dalam kebudayaan suku bangsa Jawa untuk tokoh agama atau orang yang memimpin pondok pesantren. Kedua, santri atau peserta didik atau anak dalam keadaan berkembang dalam pendidikan di pondok pesantren. Ketiga, masjid atau musola atau sarana fisik sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan di dalam pondok pesantren. Keempat, pondok atau asrama atau sarana fisik sebagai tempat tinggal para santri. Kelima, kitab kuning atau materi pokok dalam kurikulum pendidikan pesantren. Keenam, metode pengajaran sorogan, bandongan, dan al-ijnul ijazah, serta model pembelajaran utawi iku atau yakni pola belajar di mana santri bisa mengetahui makna, kedudukan, dan fungsi masing-masing kalimat. Biasanya, seorang anak kiai sangat dihormati oleh para santri dan masyarakat sekitar, sebagaimana tampak dari panggilan Gus, atau singkatan dari Gusti atau Bagus. Sebutan ini mengandung tafa'ul atau harapan agar ia menjadi orang yang bagus dan mulia. Oleh karena itu, anak kiai atau Gus mempunyai kesempatan yang luas untuk memimpin sebuah pondok pesantren. Dalam bahasa-bahasa simbol pesantren, status kiai bisa diperoleh atau terjadi karena karomah atau suatu kemuliaan dari Allah dan barokah atau suatu kebaikan rohani yang dapat dilimpahkan kepada orang lain, terutama anaknya dan santrinya. Status kiai dapat pula diperoleh melalui nasab atau garis keturunan.
Istilah santri pada dasarnya muncul bersamaan dengan berdirinya pesantren di Indonesia. Santri yang dikenal sebagai penghuni pesantren bila dikaji tentu tidak akan lepas dari figur seorang kiai yang membentuk kepribadian dan karakternya serta sebagai lingkungan kehidupannya selama menjadi santri.